Hai semua, perkenalkan nama aku Natalia Antajana Baba dari Fakultas Hukum dengan NIM 811419161. Pada hari ini kami sedang mengadakan acara Cirkuit. Pada hari ini kita kedatangan 4 bintang tamu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Dina Nala Padang dari jurusan Teknik Sipil. Nama saya Nia Habiahan dari jurusan Teknik Informatika. Nama saya Dian dari Teknik Lingkungan. Halo, saya Yurika dari Teknik Industri. pada hari ini kita akan membahas apa sih dampak positif dan negatif dari teknologi itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita pertama-tama nanya dulu sama teman-teman kita ini, apakah mereka menggunakan teknologi saat ini? Kalian pakai teknologi nggak sih teman-teman? Pakai dong. Contohnya teknologi yang kalian pakai itu apa sih? Yang kalian lakukan, yang kalian pakai di rumah atau di kuliahan? Nah, menurut kalian sekarang teknologi itu udah masuk bukan apa sih? Gimana sekunder atau gimana? Kalau menurut Jen sendiri gimana sih dia? Kenapa dia? Apalagi dari segi teknik lingkungan ya, gimana dia? Gimana dia? Apalagi kan kalau di teknik sipil itu kayak gunain barang-barang yang alat-alat berat untuk mengerjakan bangunan. Itu kan nggak mungkin lagi sekarang. Guys, Kalau Mia gimana Mia? Sih itu udah tergolong lingkungan juga ya. Biasanya kan kalau kita pergi bepergian, kalaupun tinggal handphone pasti bakal balik. Itu sama dengan lingkungan. Apalagi sekarang kuliah itu lebih banyak pakai handphone, absennya dari handphone dan lain-lain. Terus menurut kalian itu dampak positif yang kalian alami sekarang itu apa sih menggunakan handphone? Tentu saja kayak kuliah pasti dampak positif ya, tapi selain hal-hal yang kuliah gitu lebih yang positif ya, apa sih dampak positif lain dari yang handphone teknologi itu berikan kepada kalian? ya terus kalau misalnya kalau misalnya itu kan bisa tiket, apalagi hotelnya kita bisa ngecek situasinya gimana. Sebelum absen lebih banyak. Iya, jadi nggak wasting time juga dan nggak wasting uang juga. Menurut Dian dan Mia gimana? Menurut aku sih nggak menyenangkan dalam menyampaikan pesan juga. Oke, sekarang kita move on ya ke topik selanjutnya itu apa sih dampak negatif yang kan teman-teman pernah lakukan pakai teknologi atau teman-teman itu memang kayak aku nggak pakai dampak negatifnya kok dari teknologi. Kalian apa sih yang kalian lakukan atau ada cerita-cerita menarik nggak yang teman-teman kalian lakukan dari dampak negatif teknologi tersebut? Kalau dampak negatifnya banyak, Ya, apalagi yang MBG banyak penipuan, banyak kan yang dapat telepon itu dari ibu dari chatternya ya, kayak kakakku kemarin baru kena. sumpah. Jadi terus memang Iya di Jadi kayak udah dilaporkan ke banknya juga. kayak nggak dilanjutkan lah ya.
banyak kemana ya, benar. Terus apalagi semakin banyak orang-orang yang nggak bijak menggunakan teknologi, yang sering menyalahgunakan dan menyebabkan orang-orang sebenarnya juga. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, sebenarnya teknologi itu dapat membuat kita menjadi orang yang baik dan lurus di waktu yang sama. Tapi juga dengan waktu yang sama kita dapat melakukan hal yang baik sekaligus hal yang buruk. Jadi itu dan teman-teman semua memutuskannya jadi orang yang baik atau yang buruk. Terima kasih. Nah, teman-teman sudah melihat kan hasil wawancara aku dengan teman-teman yang lain. Sekarang mari kita bahas lebih spesifik apa sih dampak positif dan negatif dari teknologi. Pertama-tama kita akan bahas dampak positifnya ya. Dampak positif teknologi dari Kompasiana yang pertama itu dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Iya, hampir semua orang mengatakan dampak positif dari teknologi itu adalah dapat memperoleh informasi dengan cepat. Karena sekarang ini kita ingin membutuhkan informasi yang cepat untuk mengerjakan sesuatu hal lebih cepat pula. Nah, yang kedua itu semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi dan berpergian. Ya benar sih, sekarang kita itu lebih mudah berkomunikasi dengan teman-teman yang lain yang walaupun jaraknya berbeda. Apalagi sekarang dalam pandemi ini kita dimudahkan karena adanya teknologi, yaitu melalui dengan kuliah daring. Setelah itu adanya Zoom meeting bersama dosen dan teman-teman. Setelah itu dapat mengerjakan kerja kelompok bareng melalui Zoom maupun Google Meet ataupun dari Google Docs. Lalu dapat berpergian dengan lebih mudah dengan caranya ada sekarang nama Traveloka, Tiket.com dan lain-lain. Setelah itu dapat menghemat waktu, efisien dan efektif. Iya, dapat menghemat waktu itu karena kita semakin dipermudah dalam mencari informasi dan lain-lain juga. Yang keempat itu menjadi sarana hiburan. Ya benar, sekarang kita jika merasa gabut atau ingin melakukan sesuatu kegiatan yang ingin kita lakukan, kita dengan mudah tinggal hanya membuka handphone kita dan akan mendapat sesuatu yang baru dari handphone tersebut, baik buka Instagram, buka TikTok atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Setelah kita membahas dampak positifnya, sekarang mari kita lihat apa saja dampak negatif dari teknologi. Yang pertama itu anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya. Iya, karena kita semakin asik dengan hiburan yang disediakan oleh teknologi yang menjadi dampak positifnya, namun hal itu sekaligus menjadikan dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi tersebut. Kita menjadi lupa waktu untuk kegiatan-kegiatan kita yang lain dan membuat kita bermalas-malasan. Setelah itu yang membuat kita itu jadi kayak nggak mau keluar rumah atau bersosialisasi dengan teman-teman kita, atau juga nggak melakukan olahraga dan lain-lain. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Ya itu, karena tadi anak-anak itu lebih nyaman menggunakan gadgetnya daripada berkomunikasi dengan orang lain. Menjadi membuat mereka itu merasa malas untuk keluar dari zona nyaman mereka. Mereka lebih suka dengan berteman dengan mutualan mereka daripada melakukan kontak langsung dengan teman-teman yang lain. Tapi hal ini mungkin karena COVID seperti ini mungkin merupakan hal yang baik untuk menghindari kontak-kontak fisik secara langsung. Setelah itu adanya penyalahgunaan terhadap fungsinya terhadap bidang komunikasi atau sosmed. Banyak orang sekarang jadinya menyalahgunakan sosmed yang ada, seperti melakukan penipuan di sosial media, Instagram, WhatsApp dan lain-lain, atau juga membuka situs-situs terlarang yang tidak diperbolehkan di Indonesia. Terus itu melakukan kegiatan-kegiatan ilegal yang harusnya tidak boleh dilakukan. Setelah itu ada juga banyaknya beredar berita hoax. Ini merupakan hal yang patut diperingatin, karena semakin lama semakin berita hoax ini semakin cepat menyebar. Apalagi semenjak COVID ini, berita hoax itu semakin meraup adanya, dan diharapkan kita sebagai penerima berita hoax mampu menyaring berita-berita yang masuk dan tidak menyebarkan berita hoax tersebut. Setelah itu adanya juga informasi yang kurang mendidik,
seperti hal-hal yang tidak ada fungsinya untuk kita, namun menyebar secara luas. Setelah itu adanya pelanggaran hak cipta, seperti orang-orang menggunakan atau mengcopy paste hasil karya orang lain. Nah, setelah kita membahas dampak positif dan negatifnya secara terperinci, coba kita bahas apa sih kasus-kasus yang terjadi yang diakibatkan oleh teknologi. Nama kasusnya itu sih sebenarnya kasus yang diakibatkan oleh teknologi itu sering disebutnya itu dengan cybercrime. Cybercrime yang paling terkenal itu kemarin sih yang terjadi itu adalah pengambilan data oleh Zoom, yaitu pengambilan data Gmail oleh Zoom yang terdiri dari ribuan orang yang membuat data-datanya itu terblokir atau data-datanya itu tersebar ke pihak-pihak lain. Sekarang mari kita bahas tiga kasus paling fenomenal yang terjadi. Yang pertama itu adanya Yahoo Data Breach. Yang pertama ini kasus cybercrime yang dialami oleh Yahoo menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi loh. Pada tahun 2014, peretas berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, password, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Serangan ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna. Meskipun demikian, Yahoo meyakinkan penggunanya bahwa data perbankan tidak mempengaruhi dan menyarankan kepada pengguna untuk mengubah passwordnya. Jadi Yahoo secara tidak langsung bertanggung jawab juga kok. Mereka mengatakan bahwa data hal-hal yang di dalamnya itu akan dijamin oleh Yahoo dan menganjurkan para pengguna Yahoo untuk segera mengganti password yang mereka gunakan. Kasus ini sebenarnya bukan kasus pertama yang dialami Yahoo. Sebenarnya pada tahun 2012 sudah ada sebenarnya kurang lebih 400 password yang diretas. Yang kedua itu ada Google di Cina. Pada tahun 2009, peretas berhasil mengakses beberapa server Google di Cina. Perusahaan ini menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa tujuan utama dari para penyerang adalah mengakses akun Gmail dari para aktivis hak asasi manusia di Cina. 4 tahun setelah kasus cybercrime yang terjadi, pejabat pemerintah di AS mengatakan bahwa peretas di Cina telah mengakses data sensitif yang berisi perintah pengadilan otoritas pengawasan dan kemungkinan besar diperoleh dari agen Cina yang memiliki akun Google. Jadi orang-orang yang meretas akun Gmail di Cina ini lebih bertujuan untuk mengambil informasi dari orang-orang yang berkecimpung dalam HAM. Setelah itu ada NASA dan Departemen Pertahanan AS Amerika Serikat. Kasus cybercrime ini terjadi pada tahun 1999 yang dilakukan oleh pria berumur 15 tahun bernama Jonathan James. Dia berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan AS dan memasang backdoor pada servernya. Ya, hal ini memungkinkan peretas untuk mencegat ribuan email internal dalam berbagai organisasi pemerintah termasuk nama pengguna dan kata sandi yang berbayar komputer militer. Dengan data-data, James dapat mencuri software NASA. Dikabarkan memiliki $1,7 juta. Karena tindakan tersebut, James ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, itu adalah 3 kasus paling fenomenal yang terjadi oleh dampak negatif dari teknologi. Sehingga sebenarnya seperti saya katakan sebelumnya, teknologi dapat menjadi teman kita sekaligus musuh kita secara bersamaan. Apabila kita menggunakan teknologi secara baik, maka teknologi dapat menjadi teman kita. Bisa juga seperti teman kita nonton konser online, teman kita nonton film saat gabut, dan lain-lain. Namun teknologi juga dapat menjadi musuh terberat kita, seperti dapat mencuri informasi-informasi kita, kemudian menimbulkan dosa yang kita lakukan untuk membuka situs-situs yang tidak diperbolehkan, sehingga kita harus lebih bijak untuk mengedarkan informasi
yang kita sebarluaskan di internet. Semoga info yang saya berikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Sekian, bye.